warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan kesehatan, waktu luang, nikmat beribadah, dan juga tidak lupa di momen puasa Ramadan ini Allah masih sampaikan umur kita di bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Tidak lupa sholawat beserta salam juga senantiasa kita selalu haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling sempurna akhlaknya. Beliau sebagai nabi terakhir dan yang akan pertama masuk ke dalam surga membawa umatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit materi tentang keutamaan di dalam bulan Ramadan. Seperti yang kita tahu, bulan ini merupakan bulan yang sangat mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Bulan apa ini, anak-anak? Ya, betul, bulan Ramadan. Masih pada semangat puasanya ya? Alhamdulillah. Jadi harus tetap semangat walaupun di bulan puasa. Jangan beralasan dengan puasa jadi malas-malasan melaksanakan kegiatan, baik itu ibadah, belajar, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Justru di bulan puasa ini maksimalkan waktu kita sebaik mungkin untuk melaksanakan ibadah. Karena biasanya kalau bulan puasa itu kan waktu terasa lama atau sebentar? Lama. Maka bisa kita manfaatkan untuk belajar, mengerjakan tugas, membaca Al-Quran, itu juga penting. Karena bulan Ramadan ini salah satu bulan yang mulia, karena sebabnya adalah Allah menurunkan Al-Quran pada bulan ini, pada bulan Ramadan. Allah tidak turunkan pada bulan-bulan yang lain. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Allah Muhammad, menjadikannya sebagai Nabi yang paling sempurna, sebagai pembuka pintu surga. Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi pimpinannya para malaikat. Begitu juga Allah menurunkan Al-Quran kepada umat Islam, hingga menjadikannya umat Islam sebagai kuntum khairul ummah, umat yang terbaik. Maka pentingnya di sini dalam bulan yang mulia ini Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Pada bulan Ramadan Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Maka salah satu ibadah yang paling penting apa? Yaitu membaca Al-Qur'an. Ibadah yang sangat mudah dilakukan dan sangat mudah menghasilkan pahala yang banyak adalah dengan membaca Al-Qur'an. Kita baca satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Itu di bulan-bulan biasa, di hari-hari yang biasa. Apalagi kalau di bulan puasa, bulan Ramadan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 kebaikan Allah kalikan 10 lagi menjadi 100 kebaikan. Begitu terus-terusnya. Tapi ada hal yang penting di sini yang terkadang luput oleh kita, tidak kita perhatikan. Selain bulan Ramadan adalah sebagai bulannya Al-Quran, juga para ulama mengatakan Ramadan ini adalah bulannya berdoa. Seperti yang ayat disampaikan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ayat tersebut, surat Al-Baqarah, disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di ayat berikutnya itu dijelaskan tentang ayat-ayat untuk berbanyak doa kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da' idza da'an. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu. Ini Allah coba berinteraksi dengan hambanya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku inni qarib, aku sangat dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada. Di sini berarti perintahnya adalah kita untuk memperbanyak doa kepada Allah, dan ayat perintah kita untuk berdoa bersanding dengan ayat terkait dengan bulan Ramadan. Para ulama mengatakan ini mengisyaratkan bahwa
bulan Ramadan selain tadi bulan kita memperbanyak membaca Al-Quran, juga kita memperbanyak dalam berdoa. Yang mana doa itu juga salah satunya bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi katakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka dengan kita berdoa tidak akan sia-sia. Karena Allah janji, Allah jamin, siapa yang berdoa Allah akan kabulkan. Sebaik-baiknya harapan adalah kita berharap kepada Allah, gak akan pernah kecewa. Ada suatu kisah, ada seorang sudah di akhirat, itu didatangkan oleh Allah bergunung-gunung pahala yang sangat banyak. Sampai orang ini mengatakan, ya Allah, pahala apa ini? Saya tidak merasa melakukan sebuah ibadah yang seperti demikian pahalanya. Allah katakan, ini adalah pahala dari doa-doamu yang belum engkau rasakan di dunia. Maka orang ini mengatakan, saya berharap semua doa saya belum pernah dikabulkan di dunia, sehingga bisa saya panen menjadi bentuk pahala ya. Jadi doa adalah salah satu bentuk ibadah. Allah katakan di dalam hadisnya melalui Rasulullah SAW, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai berbuka. Kemudian pemimpin yang adil. Dan ketiga, orang yang terzolimi. Intinya adalah salah satu di antara 3 doa yang tidak akan tertolak oleh Allah adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Perbanyak doa, jangan perbanyak tidur ya. Memang kalau puasa itu rasanya tuh ngantuk, karena kan kita nggak makan, nggak minum, rasanya tuh mau beraktivitas pun lesu, lemah. Tapi dengan kita membaca suatu hadis bisa memotivasi kita untuk terus menjalankan ibadah, salah satunya dengan berdoa. Ada 3 waktu mustajab untuk kita berdoa, khususnya di bulan Ramadan ini. Yang pertama, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya pada setiap malam Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang memohon ampunan kepadaku akan aku ampuni. Jadi di sini waktu yang sangat mustajab untuk berdoa adalah di sepertiga malam terakhir. Kapan itu waktunya? Waktu sahur. Saat sepertiga malam terakhir sebelum azan subuh, itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Jadi anak-anak soleh dan soleha, kalau kalian sudah bersahur, makan sahur, jangan langsung tidur. Manfaatkan waktu setelah sahur. Manfaatkan waktu itu untuk perbanyak doa, istighfar, doa. Karena waktu-waktu tersebut Allah disampaikan dalam hadis, Allah turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa-doa para hambanya. Jadi perbanyak doa di waktu-waktu sahur. Kemudian kedua, waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika berpuasa itu sendiri. Jadi saat kalian berpuasa dari sahur sampai menjelang berbuka, itu semuanya adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Sebagaimana dijelaskan oleh hadis, dalam hadis, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama, imamun adil, imam yang adil. Kedua, orang yang berpuasa dari sahurnya sampai menjelang dia berbuka. Jadi waktu-waktu dari sahur sampai berbuka itu semuanya waktu yang sangat mustajab dikabulkannya doa. Maka perbanyaklah doa pada waktu-waktu tersebut. Yang pertama tadi berdoa saat waktu sahur. Kedua, perbanyak doa saat sedang berpuasa. Sudah 2. Yang terakhir, waktu mustajab saat berdoa ketika berbuka puasa. Jadi waktu sahur, dari waktu sahur ke waktu berbuka sampai menjelang berbuka, itu merupakan waktu-waktu yang sangat mustajab untuk terkabulkannya doa. Jadi di waktu-waktu itu, waktu-waktu yang sangat penting kita maksimalkan untuk berdoa, memperbanyak ibadah. Karena tujuan puasa adalah, tujuan dari berpuasa, esensi dari berpuasa adalah bukan kita memperbanyak ibadah. Maksudnya bukan banyak-banyakan ibadahnya. Siapa yang terawihnya paling banyak, siapa yang bacaan Qur'annya paling banyak, siapa yang sedekahnya paling banyak. Bukan itu. Tujuan yang paling utama dalam berpuasa adalah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana Allah perintahkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kamu la'allakum tattaqun, bertakwa. Jadi tujuan akhirnya adalah meningkatkan ketakwaan kita dengan berpuasa. Jadi orang yang sudah berpuasa selama 1 bulan, kemudian setelah Idul Fitri kemudian balik lagi sifatnya suka berantem dengan temannya, mengejek temannya, itu bukan, dia tidak berhasil dalam puasanya. Kata Rasulullah, orang yang rugi itu orang yang dia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa tersebut. Dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Jadi pesan terakhir adalah perbanyaklah ibadah di bulan puasa, jangan males, perbanyaklah doa, perbanyaklah ibadah membaca Al-Quran. Sebagaimana nanti di hari-hari terakhir Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah membantu sedekah di bulan-bulan yang mulia ini. Kalau di bulan puasa saja kita tidak bisa memaksimalkan ibadah, bagaimana dengan bulan-bulan setelah puasa? Kita akan lebih sulit untuk melaksanakan, menjalankan perintah-perintah Allah. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa dan berhasil dalam esensi dari puasa tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.